Hai para penikmat catur semuanya, balik lagi di channel gua dan kali ini akan gue bahas partai yang benar-benar bersejarah banget yang dimainkan antara Alexander Alekhine melawan Aron Nimzowitsch, dimainkan di Sanremo Italia pada tahun 1930 tanggal 18 bulan Januari. Nah, partai ini adalah partai yang penting banget karena partai ini adalah asal-usul pemberian nama Alekhine Gun. Jika kalian masih belum tahu Alekhine Gun, tenang aja, nanti dikasih tahu kok. Tapi kita langsung masuk aja dulu ke pertandingannya. Let's go. Alexander Alekhine di sini yang memegang putih, sementara Aron Nimzowitsch yang pegang hitam. Alekhine di sini mulai dengan langkah pion ke E4, dibalas pion E6, pertahanan Prancis. Lanjut Alekhine pion ke D4, pion ke D5, mengancam pion E4, dibalas kuda ke C3. Hanya melindungi pion, Nimzowitsch meneruskan dengan pertahanan favoritnya, gajah ke B4, variasi Winawer atau variasi Nimzowitsch, nama lainnya. Dan karena di sini pion E4 dalam ancaman, jadi putih harus bereaksi. Balasan Alekhine adalah E5. Nah, kalau ini ya, balasan ini disebut variasi maju. Variasi di mana putih membuat rantai pion. Nimzowitsch melanjutkan dengan pion C5, menekan pion D4 untuk melepaskan ikatan rantai pion putih. Balasan Alekhine adalah gajah D2 untuk melepas pin pada kuda. Dan kita coba analisis. Jika pion dimakan, maka kuda ke B5 mengancam pion dan gajah. Dan jika gajah mencoba mundur misalnya untuk melindungi pion, tentu lanjut pion ke B4 mengancam gajah. Lalu jika gajah B6 untuk melindungi pion, itu kurang bagus karena kuda D6 sekak ya. Jadi harus dan bukan hanya mendapatkan balik pionnya, putih juga kudanya jadi aktif kan. Jadi Nimzowitsch di sini memilih langkah lain, yaitu kuda dikembangkan ke E7. Kemudian Alekhine kuda ke B5, gajah tukar gajah sekak, menteri makan gajah. Lalu rokade pendek dari Nimzowitsch dan pion C3 untuk memperkuat rantai pionnya. Lanjut Nimzowitsch pion B6 membuka ruang bagi gajah C8. Lanjut Alekhine F4 kembali memperkuat formasi pionnya. Kemudian gajah ke A6 dari Nimzowitsch. Kuda F3 meneruskan perkembangan perwiranya dari Alekhine. Lanjut Nimzowitsch menteri ke D7, menekan kuda 2 kali. Dijawab dengan A4 melindungi kuda. Lanjut mengembangkan perwira kuda B ke C6. Lalu Alekhine pion ke B4. Di sini Nimzowitsch menukar pion C ke pion D4. Pion C tukar pion D4. Dan file C di sini telah terbuka dengan bebas. Dan pertarungan pada file ini akan dimulai pada langkah berikutnya. Lanjut gajah B7 dari Nimzowitsch, kuda ke D6, lalu F5 dari Aron Nimzowitsch menutup posisinya, mencegah kemungkinan serangan pada sayap raja. Kemudian Alekhine menjawab ini dengan A5. Gak masalah, kata dia. Tak ada sayap raja, sayap menteri pun jadi. Nimzowitsch membalas dengan kuda mundur ke C8, menawarkan pertukaran kuda. Alekhine kuda tukar gajah, menteri makan gajah. Kemudian A6 mengancam menteri dan menteri ke F7. Alekhine di sini mengunci pion pada sayap menterinya. Yang tentunya dengan langkah ini maka posisi Nimzowitsch akan tambah sempit ya kan. Kemudian setelah itu gajah B5 mengancam kuda. Kuda C8 ke E7 melindungi kuda di C6. Rokade pendek dari Alekhine, pion H6. Kemudian benteng F ke C1, menekan kuda 2 kali. Dan karena hanya dijaga 1, jadi benteng F ke C8 menambahkan penjagaan. Lanjut benteng ke C2, bersiap menumpuk benteng untuk menambahkan tekanan kuda. Dibalas menteri ke A8. Ya, ini sebuah blunder dari Nimzowitsch. Tujuannya sih memang mulia banget untuk menambah penjagaan, tapi
justru langkah ini nih yang bikin kuda C6 terkena pin dan dia mati langkah pada posisi ini. Dan tanpa basa-basi alihin langsung benteng A C1. Sekarang putih menekan dengan 3 perwira dan hitam melindunginya dengan 3. Ya imbang lah untuk sementara. Tapi hanya sementara. Lanjut benteng A ke B8. Menteri G3. Benteng C7. Hitam juga ingin menumpuk benteng. Bedanya dengan alihin dia untuk pertahanan, alihin kan untuk menyerang ya. Kemudian alihin benteng ke C3. Menteri ke D7. Dan ini langkah yang benar-benar bikin gue takjub banget sih, asli. Ini saat memukau, benar-benar tipikal seorang Nimzowitsch, ahli dalam propilaksis atau langkah pencegahan. Dan langkah ini idenya hanya untuk memberi ruang jalan untuk raja, karena langkah serangan yang dari alihin pada langkah berikutnya sudah Nimzowitsch tebak itu. Kita akan lihat pada langkah berikutnya. Lanjut benteng ke C2, raja ke F8, dan menteri ke C1. Dan inilah dia teman-teman yang kalian nantikan, alihin gun. Alihin gun adalah sebuah battery dengan formasi QRR, menteri dan 2 benteng di depannya. Dan pemberian nama ini diberikan setelah keberhasilan alihin memakai formasi ini pada partai ini juga. Dan itulah kenapa dinamakan alihin, bukan nama yang lain gitu. Pasti beda cerita gitu kalau yang nemu formasi ini dan berhasil pakai formasi ini namanya ya sebut saja kayak Supri gitu. Beda dong. Jadinya namanya Suprigan. Apa? Nggak pantas ya. Suprigan. Ya gitulah intinya. Inilah awal mula asal usul nama alihin gun ya. Karena alihin bikin formasi seperti ini dan berhasil, dan nggak tahu juga kata gunnya itu dari mana gitu. Kan pistol ya, mungkin karena terlihat seperti pistol kali ya, nggak tahu lah. Lanjut benteng B ke C8, menambah penjagaan sehingga kedudukan sekarang seimbang, 4 penekanan 4 penjagaan. Lalu alihin gajah ke E4 dengan ide pion maju ke B5 untuk mengisir kuda dan mendapatkan benteng C7. Karena benteng C7 hanya dijaga oleh 2, yaitu menteri dan benteng. Nah, kemudian di sini Nimzowitsch menunjukkan kesaktiannya. B5. Sangat cerdas, gajah makan pin B5. Setelah gajah balik, di sini nih Nimzowitsch punya waktu untuk raja ke E8, gajah mundur untuk menyerang lagi, raja ke D8. Gila nggak tuh? Dia udah tahu gitu langkah ini bakal terjadi. Itu udah dari tadi ketika dia main menteri ke D7 loh. Keren kan? Tapi ya pertahanan aja nggak cukup, kemampuan menyerang juga sangat penting ya, kayak alihin inilah yang sangat-sangat pandai itu dalam memanfaatkan kelemahan musuh. Lanjut alihin H4, dan setelah langkah ini Nimzowitsch langsung menyerah begitu saja karena dia dalam kondisi Sukuang. Buat yang belum tahu, kondisi Sukuang adalah kondisi di mana kita punya giliran langkah nih. Tapi langkah apapun yang kita mainkan, kita akan kalah dan tetap akan rugi. Sini kan jelas ya, Nimzowitsch punya banyak langkah dengan perwiranya dan dengan pion ini nih, pion 2 ini. Tapi gini, raja geser, tentu dong pion B5 mengancam benteng C7, tidak bisa. Benteng bergeser, tidak bisa juga karena gajah makan kuda. Benteng sedang bertugas melindungi kuda. Apalagi menteri mundur ke E8 gitu, tidak bisa juga karena langkah B5. Dia juga sedang melindungi benteng di C7 juga. Kuda mundur, tidak bisa. Dua-duanya tidak bisa mundur kan? Dua-duanya saling melengkapi untuk melindungi kuda yang ini. Tidak bisa. Dan sisanya tinggal 2 pion ini ya kan. Nah, jika pakai pion G, pion maju 2 langkah tentu tinggal dimakan gitu, gratis. Jadi G6. Kemudian tinggal langkah G3 dari putih. Dan jika pion maju lagi, makan secara gratis. Jadi ya H5. Kemudian kuda ke G5.
Ancamannya adalah kuda sekak, lalu kuda ke D6 mengancam benteng. Dan sayangnya ini nggak bisa dihentikan. Ya sekali lagi, jika perwira bergerak akan ada yang hilang gitu. Tidak bisa kan? Nah, sekarang satu lagi nih, jika dia main dengan pion H gitu, H5, kuda ke G5 sama saja, ancamannya sama, kuda ke E7 sekak lalu ke D6, dan lagi-lagi perwira akan hilang satu. Nah, inilah kenapa Nimzowit menyerah, karena dia masuk dalam kondisi suguang kayak gini ya. Ya walaupun sebenarnya dia masih bisa lanjut. Oke, gitu aja teman-teman untuk partai catur yang bersejarah antara Alihin melawan Nimzowit kali ini. Jika kalian suka video ini, kalian tekan tombol like dong ya. Jika kalian ingin menonton, mengikuti, ingin menyaksikan video-video gue selanjutnya, tekan tombol subscribe. Dan salam pecinta catur, Gens Unosumus, kita satu keluarga.